Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di pelajaran kimia. Untuk hari ini kita bahas materi tentang termokimia. Oke, slide selanjutnya adalah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama itu memahami pengertian termokimia. Setelah itu memahami pengertian sistem dan lingkungan. Setelah itu kita juga akan membedakan reaksi eksoterm dan endoterm. Setelah itu menentukan persamaan reaksi pada termokimia. Oke, segera aja kita mulai. Untuk yang pertama, pengertian dulu. Pengertian dari termokimia. Termokimia itu berasal dari kata termo yang artinya panas, kemudian kimia sendiri ya ilmu kimia. Jadi termokimia itu adalah bagian dari ilmu kimia ini yang mempelajari perpindahan panas, ya poinnya panas atau energi yang menyertai suatu reaksi kimia, baik yang diserap maupun yang dilepaskan. Itu adalah pengertian dari termokimia. Karena dalam termokimia tadi terdapat panas atau energi tadi itu akan mengalami perpindahan dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya, dari lingkungan atau ke sistem. Apa sih sistem dan lingkungan itu? Nah, ini akan kita bahas materi yang kedua. Ini pengertian sistem dan lingkungan. Sistem itu adalah segala sesuatu yang kita amati. Jadi segala sesuatu yang kita lihat atau kita teliti itu adalah yang dinamakan sistem. Umumnya sistem itu kalau di kimia ya reaksi kimia itu sendiri. Reaksi kimianya apa aja? Contoh di sini saya ambil reaksi kimia pada HCl, NaOH, HCl ditambah NaOH akan menghasilkan NaCl plus H2O. Nah, ini adalah sistem yang disebut dengan sistem. Sistemnya apa ya? Reaksi kimia itu sendiri. Pada reaksi kimia seperti yang kita ketahui itu terdiri dari reaktan dan produk. Reaktan itu adalah zat yang mengalami reaksi, sedangkan produk adalah hasil reaksinya. Kalau dari reaksi kimia tadi, itu yang dinamakan pereaksi adalah HCl plus H2O, sedangkan produknya adalah HCl plus NaOH. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi kalau dari gambar ini, gambar yang saya buat ini, berarti yang dinamakan sistem itu adalah reaksi yang terjadi pada tabung atau labu Erlenmeyer ini. Jadi di dalam tabung ini itu yang namanya sistem atau terjadi reaksi kimia. Bisa ya dipahami. Kemudian lingkungan. Lingkungan itu adalah segala sesuatu yang berada di sekitar sistem. Ya, segala sesuatu yang berada di sekitar sistem. Kalau dari gambar ini ya manusianya sendiri, kemudian udaranya, kemudian di sini ada alatnya. Nah, itu yang dimaksud dengan lingkungan. Oke, next ke slide berikutnya. Sistem itu terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama sistem terbuka, sistem tertutup, kemudian sistem terisolasi. Untuk sistem terbuka, ini saya ambil contoh satu gelas kopi, kemudian di sini terbuka, tidak ada tutupnya, maka nanti akan yang keluar berupa uapnya. Nah, maka bisa diartikan pada sistem terbuka itu merupakan suatu sistem di mana dapat dimungkinkan terjadi perpindahan kalor serta materi. Nah, kalau dari gambar ini, di sini terjadi perpindahan kalor yang mula-mula kopi ini panas,
lama-kelamaan uapnya akan keluar dan membuat kopi ini menjadi dingin. Oke, bisa dipahami untuk sistem terbuka. Kemudian sistem tertutup. Pada sistem tertutup dari gambar ini ada segelas kopi, kemudian diberi penutup di atasnya. Maka apa yang terjadi di sini? Tidak akan terjadi perpindahan materi. Maka sistem tertutup itu bisa diartikan merupakan suatu sistem di mana dapat dimungkinkan terjadi perpindahan kalor, tetapi tidak terjadi perpindahan materi. Ya, jadi di sini terjadi perpindahan kalor dan juga terjadi perpindahan materi. Materi tadi uap air tadi berupa perpindahan materi kan, tadi berupa panas. Uap air tadi berubah menjadi air kembali kan, berubah menjadi uap. Kemudian pada sistem terisolasi ini saya ambil contoh termos. Pada termos itu merupakan suatu sistem terisolasi. Nah, maka bisa diartikan pada sistem terisolasi merupakan suatu sistem di mana tidak dimungkinkan terjadinya perpindahan kalor dan materi, karena di sini terisolasi atau tertutup semua, sehingga materi dan panas atau kalor itu tidak akan terjadi. Saya dipahami ya. Oke, next ke slide berikutnya. Ini adalah perpindahan energi pada sistem dan lingkungan. Saya gambarkan. Jadi di sini ada sistem, kemudian lingkungan. Ketika terjadi kerja atau tindakan atau perilaku, kemudian di sini akan mengalami kalor atau panas, akan terjadi perpindahan. Misalkan contoh, sistem itu bekerja, maka nanti akan mempengaruhi lingkungan. Lingkungan akan memberi panas kepada sistem. Begitu pula sebaliknya. Jika lingkungan yang bekerja atau dilakukan tindakan atau perlakuan, maka sistem tadi akan berubah menjadi panas. Jadi terjadi di sini yang namanya transfer energi yang terjadi antara sistem dan lingkungan. Jadi terjadi proses bolak-balik sehingga terjadi transfer energi. Nah, pada sistem dan lingkungan, kalor yang dilepas akan dibutuhkan dalam suatu reaksi kimia. Jadi kalor ini yang dilepas dalam keadaan tetap. Nah, perpindahan kalor ini, perpindahan panas ini yang disebut dengan entalpi atau H, disimbolkan dengan H atau heat panas. Nah, maka dirumuskan delta H itu sama dengan H produk dikurangi H reaktan. Ini typo ya, reaktan. Jadi H produk dikurang H reaktan. Untuk produk itu apa? Saya yakin tahu ya. Produk itu ya senyawa yang sudah mengalami reaksi. Sedangkan reaksi ya produk-produk yang mengalami reaksi kimia. Oke, bisa dipahami untuk perpindahan energi. Pokoknya intinya perpindahan energi itu adalah terjadi perpindahan atau transfer energi dari lingkungan ke sistem. Jika sistem mengalami kerja, maka lingkungan akan mengalami perpindahan kalor ke sistem. Ya, terjadi bolak-balik. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis reaksi ini berdasarkan perubahan energi. Terdiri dari dua jenis. Yang pertama, reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm adalah reaksi pelepasan energi. Ingat saja kalau X kan berarti keluar, exit, berarti dia melepaskan kalor atau panas ya. Kemudian saya gambarkan seperti ini. Di sini sistem seperti yang kita ketahui tadi, sistem adalah reaksi kimianya. Terjadi reaksi kimia. Jadi pada sistem itu reaksi kimia akan melepaskan kalor ke luar atau ke lingkungan. Ditandai dengan suhu lingkungan. Suhu di lingkungan sini itu akan mengalami kenaikan, yang mula-mulanya dingin akan menjadi panas ya. Contohnya kita
membakar atau membakar kayu atau membakar sampah lama-kelamaan, ketika kita berada di sekitar pembakaran tadi, maka kita akan terasa panas ya. Kemudian ini diagram energi. Di sini R itu adalah reaktan atau lingkungan. Kemudian P itu sistem produk. Karena produk itu dia melepaskan panas dan lingkungan itu menerima panas, maka sistem energinya akan mengalami pengurangan atau delta H akan menjadi negatif atau nilainya akan kurang dari 0. Maka rumusnya ini untuk eksoterm, delta H itu sama dengan H reaksi, panas reaksi, kurangi HR atau panas reaktan. Karena reaktan itu yang mengalami panas tadi kan, sedangkan lingkungan itu akan terbalik ya. HP produk itu akan menjadi panas, sedangkan reaktannya itu akan menjadi dingin. Maka di sini nilainya itu akan kurang dari 0. Oke. Next, berikutnya reaksi endoterm. Reaksi endoterm adalah reaksi menyerap kalor atau menyerap panas. Di sini saya gambarkan sistem tadi reaksi kimia, lingkungan ya di sekitar kita atau kita sendiri. Nah, sistem itu akan menyerap kalor dari lingkungan. Cirinya suhu lingkungan akan mengalami penurunan atau akan mengalami penurunan suhu atau penurunan panas. Untuk diagram energinya seperti ini. Pada endoterm, sistem energi akan menerima kalor. Nah, sistem akan menerima kalor dari luar sehingga delta H-nya akan bernilai positif atau nilainya lebih besar dari 0. Maka bisa dirumuskan seperti ini ya, delta H sama dengan HP produk dikurangi HR atau reaktan atau lingkungan, maka nilainya itu positif. Oke. Next, ini persamaan reaksi termokimia yang nanti sering kita gunakan. Persamaan reaksi setara, ini perhatikan reaksi setara. Jadi reaksi yang digunakan pada reaksi termokimia adalah reaksi yang sudah setara. Untuk pelajaran penyetaraan reaksi kelas 10 sudah pernah, itu meliputi keadaan fisik, jumlah, serta kalor yang menyertainya. Kalor yang menyertainya itu apa? Umumnya ditandai dengan tanda delta H atau simbol delta H. Ini berarti dia mempunyai kalor. Contoh persamaan reaksinya di sini, CH4 dalam bentuk gas ditambah 2O2 dalam bentuk gas menghasilkan CO2 dalam bentuk gas plus 2H2O. Bisa disetarakan, saya yakin sudah pernah dihitung jumlah atomnya. Kalau di sini C-nya 1 sudah setara. Setara belum sini? C-nya sama dengan 1 di sini. Kemudian H-nya di sini sama dengan 4. Kemudian O-nya di sini sama dengan 4. Yang di sebelah kiri sudah, yang sebelah kanan kita cek. C-nya di sini 1, O-nya sama dengan di sini 2, di sininya ada berapa? 2. 1 dikali 2, maka 2 ditambah 2 4. Kemudian H-nya di sini ada 2 dikali 2 sama dengan 4. Bisa dilihat perbandingannya sudah setara. Oke. Maka reaksi yang digunakan pada termokimia itu adalah reaksi yang sudah setara. Maka untuk membacanya ini pembakaran 1
ini kan 1 mol. Kalau tanda satunya tidak perlu ditulis, artinya dia mempunyai 1 mol. Gas ini dalam bentuk apa ini? Gas kan dalam kurung. Gas CH4 ini dengan 2 mol gas O2 ya, dengan 2 mol gas O2 menghasilkan tanda panah ini tandanya dia menghasilkan 1 mol gas CO2 ya, dan plus tanda plus ini artinya dan 2 mol gas H2O ini. Kemudian yang delta H-nya dibaca, reaksi ini menghasilkan kalor sebesar 802 kJ. Nah, ini tanda minnya kurang dimasukkan di sini, sebesar min 802 kJ. Ya, bisa dipahami ya untuk cara membacanya. Intinya persamaan reaksi termokimia yang digunakan adalah reaksi setara. Kalian bisa mengecek terlebih dahulu, kemudian setelah itu disetarakan. Saya rasa masih ingat cara menyetarakan reaksi kimia. Oke, kita slide berikutnya. Oke, ini contoh soal. Contoh soal dalam gelas kimia. Ya, dalam gelas kimia saya gambarkan seperti ini, gelas kimia. Direaksikan NH3Cl, di sini dimasukkan NH3Cl padat itu berarti dia S, dengan BaOH, berarti dimasukkan di sini BaOH dalam bentuk padat juga, artinya solid, sehingga dihasilkan ini hasilnya dihasilkan BaCl2. Ini ditambah ya. Kemudian plus H2O sini, plus H2O dan gelas NH3 plus NH3. Ini terjadi penurunan suhu, turun dari 25 ke menjadi 12 derajat Celcius. Nah, ini dari soal ini. Dari fakta ini, tentukan manakah yang menjadi sistem dan lingkungan. Kemudian yang B, tentukan reaksi tersebut termasuk endoterm apa eksoterm. Kemudian buatlah diagram tingkat energi seperti yang tadi. Oke, penyelesaiannya, Sistem itu ya segala sesuatu yang kita amati atau segala sesuatu yang terjadi pada reaksi atau ya reaksi kimia itu yang disebut dengan sistem. Berarti di sini sistem itu apa? Ya semua unsur atau senyawa yang terjadi pada reaksi kimia. Artinya ya NH3, BaOH. Kemudian lingkungan ya gelas kimianya tadi. Kemudian udara sekitarnya, bisa juga manusianya sendiri atau siswa boleh, itu yang dimaksud dengan lingkungan. Kemudian yang B, reaktor tersebut termasuk eksoterm atau endoterm. Karena di sini terjadi penurunan, tadi kan sudah jelas ya, penurunan dari 25 derajat Celcius menjadi 12 derajat Celcius. Nah, jika terjadi penurunan, maka ini masuk dalam salah satu ciri dari reaksi endoterm tadi. Salah satu ciri endoterm, dia mengalami penurunan. Maka di sini bisa dipastikan kalau reaksi pada soal ini adalah reaksi endoterm. Oke, selanjutnya diagram tingkat energinya. Di sini sama seperti tadi, produk kemudian reaktan. Di sini yang mengalami penurunan siapa, yang mengalami kenaikan siapa. Nah, kalian harus bisa memahami. Maka di sini mula-mula yang terjadi adalah ini reaksinya apa. Kalian harus tahu dulu yang namanya reaksinya mana, reaksinya mana.
ya, produknya, reaktan dan produknya tadi apa? Dihasilkan, berarti BaCl plus H2O plus NH3. Kemudian reaksinya, reaktannya tadi NH3 ini, NH3Cl plus BaOH. Inilah diagram kinetiknya. Oke, contoh soal pertama sudah. Contoh soal kedua, perhatikan diagram entalpi berikut. Ini diagram entalpinya, kemudian nilai AH atau delta H, selisih setiap reaksi, kemudian tentukan reaksi eksoterm atau endoterm dari reaksi ini. H2O plus setengah O2 menghasilkan H2O yang A, kemudian yang B H2O menghasilkan H2O plus setengah O2. Oke, kita selesaikan satu persatu. Yang A reaksinya H2O plus setengah O2 menghasilkan H2O. Ini yang masuk dalam reaktan. Maka karena ini masuk dalam reaktan, maka kita cek di sini mana nilainya. Nah, ini. Maka nilai delta H, nilai H-nya berapa? Nilai heatnya, nilai panasnya, kalornya 0, ya. Kemudian produknya H2O, H2O mana? Ini di grafik itu nilainya berapa? min 286. Oh, salah ya ini ya. Nah, min 292. Maka delta H ini dia. Delta H rumusnya tadi apa? H produk dikurangi H reaktan. Maka produknya berapa di sini? Min 292 dikurangi 0 sama dengan min 292 kJ. Perhatikan tanda min di sini. Karena mempunyai tanda ini min, maka ini disebut dengan eksoterm karena dia mempunyai tanda min. Kemudian yang di sini yang B H2O menghasilkan H2 plus setengah O2. Maka H2 ini disebut dengan reaktan, sedangkan produknya itu dia H2 plus setengah O2. Reaktannya berapa nilainya? H2O ini, ya, nilainya min 286 kJ. Kemudian harga panas P nya 0. Ini harga ini 0. Maka delta H nya rumusnya H produk dikurangi H reaktan, maka 0, ya. H produknya tadi berapa nilainya? 0 dikurang min 282 kJ sama dengan plus 282 kJ. Maka bisa dipastikan kalau yang B itu namanya reaksi endoterm, ya. Bisa dipahami ya. Oke, ini untuk soal tugas mandiri kalian. Silahkan kalian kerjakan di platform Google Classroom. Ada 2 soal, sama seperti contoh soal yang pertama. Kalian kerjakan. Ini soal yang kedua. Oke, untuk materi hari ini saya akhiri terlebih dahulu. Mohon maaf jika ada salah kata. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya ke saya, menghubungi saya melalui WA. Kemudian untuk tugas silahkan kalian kumpulkan di Google Classroom di menu penugasan, menu tugas, dan jangan lupa jika sudah mengirim tandai sebagai selesai. Oke, saya akhiri terlebih dahulu materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.